Jika kamu dipaksa memilih, menyangkal Allah, atau melihat anakmu disakiti di depan mata, apa yang akan kamu pilih? Di istana Fir'aun, hiduplah seorang wanita biasa. Bukan ratu, bukan orang terpandang, hanya seorang tukang sisir. Tapi karena satu kalimat sederhana, Bismillah, hidupnya berubah selamanya. Ia diancam, ia disiksa. Bahkan anak-anaknya dijadikan taruhan agar ia berhenti menyebut nama Allah. Namun yang mengejutkan, ia tetap bertahan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, namanya justru dikenal di langit, bukan di bumi. Siapa sebenarnya wanita ini? Dan mengapa kisahnya membuat banyak ulama menangis? Di balik dinding istana Fir'aun yang megah, tempat emas dan kekuasaan berlimpah, hidup seorang wanita sederhana yang tak pernah dianggap siapa-siapa. Setiap hari ia datang dengan langkah pelan, membawa sisir kecil di tangannya, mengabdikan diri sebagai pelayan pribadi putri Fir'aun. Tugasnya hanya satu, merapikan rambut sang putri. Tidak ada yang tahu isi hatinya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajahnya yang tenang, tersimpan rahasia terbesar yang bisa membuatnya kehilangan nyawa kapan saja. Di negeri itu, semua orang dipaksa meyakini bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Nama Allah dilarang disebut. Siapapun yang berani menolak akan disiksa tanpa ampun. Namun wanita ini tetap menjaga satu keyakinan yang tak tergoyahkan. Hanya Allah satu-satunya Tuhan. Iman itu ia simpan rapat-rapat di dalam dada, seperti api kecil yang terus menyala meski ditiup angin ketakutan setiap hari. Ia bukan tidak takut, ia manusia biasa. Ia seorang ibu, ia memiliki anak-anak yang sangat ia cintai. Setiap pagi ketika melangkah menuju istana, selalu ada rasa cemas di dadanya. Bukan karena pekerjaan berat, tetapi karena rahasia yang ia bawa. Ia tahu, jika suatu hari lisannya terpeleset saja menyebut nama Allah, hidupnya dan hidup anak-anaknya bisa berakhir seketika. Namun justru disitulah letak keindahan imannya. Ia tidak membenci orang-orang di istana. Ia tidak menyimpan dendam. Ia tetap bekerja dengan lembut, berbicara sopan, dan memperlakukan putri Fir'aun dengan penuh kasih. Tidak ada yang menyangka bahwa di hadapan mereka berdiri seorang wanita yang hatinya jauh lebih mulia daripada seluruh penghuni istana. Di setiap helaan napasnya, ia menggantungkan hidupnya pada Allah. Dalam diam, ia berdoa. Dalam sunyi, ia berserah. Ia sadar, dunia ini hanya sementara, tapi Allah adalah selamanya. Dan tanpa disadari siapapun, justru wanita kecil inilah yang kelak akan mengguncang istana terbesar di zamannya. Bukan dengan pedang, bukan dengan teriakan, tetapi hanya dengan satu kalimat sederhana, Bismillah. Hari itu tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Matahari bersinar lembut di balik jendela istana. Para pelayan berlalu lalang dengan langkah cepat, dan sang tukang sisir duduk di belakang putri Fir'aun seperti biasa. Tangannya bergerak pelan, menyisir rambut sang putri dengan hati-hati. Suasana tenang, tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Sampai tiba-tiba, sisir itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Sebuah kejadian kecil, sepele. Namun justru dari kejadian kecil itulah takdir besar mulai bergerak. Tanpa berpikir, tanpa direncanakan, dari bibirnya terucap kalimat yang selama ini hanya ia simpan dalam hati. Bismillah. Suara itu pelan, sangat pelan. Namun di ruangan itu, seakan dunia berhenti berputar. Putri Fir'aun menoleh perlahan. Wajahnya berubah, matanya menatap wanita itu dengan heran. Bismillah, tanyanya. Apakah engkau menyebut nama ayahku? Saat itulah jantung wanita itu berdegup kencang. Inilah momen yang selama ini ia takuti. Inilah titik di mana rahasianya bisa terbongkar. Ia tahu, satu jawaban saja bisa menentukan hidup dan matinya. Sesaat, ada hening. Bukan karena ia bingung, tapi karena hatinya sedang memilih. Antara keselamatan dunia atau kejujuran iman. Lalu ia mengangkat wajahnya. Tatapannya lembut tapi tegas. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Hanya ketenangan yang dalam. Bukan ucapnya pelan. Aku menyebut nama Allah. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu. Kalimat itu sederhana. Tapi di istana Fir'aun, kalimat itu adalah pemberontakan. Putri Fir'aun terdiam. Ia tidak berteriak, tidak marah, hanya terkejut. Namun satu hal yang pasti,
Ucapan itu tidak bisa lagi ditarik kembali. Seperti anak panah yang sudah dilepaskan dari busurnya, kebenaran itu kini meluncur menuju akibat yang tak bisa dihindari. Wanita itu tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia tahu risiko dari kejujuran ini. Namun anehnya, hatinya justru terasa lebih ringan dari sebelumnya. Seolah selama ini, dadanya menahan beban berat. Dan hari itu, beban itu akhirnya terlepas. Ia tak lagi menyembunyikan imannya. Apapun yang terjadi setelah ini, ia sudah siap. Dan benar saja, tak lama kemudian, kabar itu sampai ke telinga Fir'aun. Dan sejak saat itu, hidup wanita sederhana ini tidak akan pernah sama lagi. Istana hari itu terasa berbeda. Udara seolah lebih berat. Para pelayan berjalan dengan kepala tertunduk, tak ada yang berani menatap ke arah singgasana. Kabar telah menyebar dengan cepat. Tukang sisir putri Fir'aun telah berani menyebut nama Tuhan selain Fir'aun. Tak butuh waktu lama, wanita itu dipanggil menghadap langsung ke hadapan penguasa tertinggi. Tidak ada pengawal yang menggenggam tangannya dengan kasar. Tidak ada teriakan. Justru itulah yang membuat suasana semakin menakutkan. Keheningan sebelum badai. Ia melangkah masuk ke aula besar istana. Langit-langit tinggi, tiang-tiang megah, emas di mana-mana. Di ujung ruangan, Fir'aun duduk di singgasananya, memandangnya seperti memandang serangga kecil yang tak berarti. Wanita itu berdiri di tengah aula, sendirian. Namun hatinya tidak merasa sendirian. Fir'aun menatapnya lama, lalu berkata dengan suara dingin, "Aku mendengar engkau memiliki Tuhan selain aku." Semua orang menahan napas. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat banyak orang gemetar. Namun wanita itu tidak berteriak, tidak pula memohon. Ia hanya berdiri dengan tenang, lalu menjawab dengan suara yang jujur dan lurus. "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Tidak ada kemarahan dalam suaranya. Tidak ada tantangan. Hanya kebenaran. Ruangan itu seakan membeku. Beberapa pelayan menunduk lebih dalam. Para penjaga saling berpandangan, takut akan ledakan amarah yang pasti datang. Wajah Fir'aun berubah, bukan karena terkejut, tetapi karena harga dirinya yang selama ini dipuja-puja, kini diinjak oleh seorang wanita biasa, seorang pelayan. "Kau berani menentang aku," ucap Fir'aun pelan, namun penuh racun. "Aku bisa membuatmu hidup, dan aku bisa membuatmu mati." Wanita itu mengangkat wajahnya sedikit, tatapannya tetap lembut, tapi tak tergoyahkan. "Aku tahu," jawabnya. "Tapi kekuasaanmu hanya di dunia, sedangkan Allah menguasai dunia dan akhirat." Kalimat itu membuat beberapa orang gemetar, bukan hanya karena takut, tetapi karena merasa kebenaran itu terlalu nyata untuk disangkal. Fir'aun bangkit dari singgasananya. Amarahnya bukan lagi sekadar marah, tapi penghinaan. Ia merasa dipermalukan oleh seseorang yang bahkan tidak pantas disebut namanya. Saat itulah ia mengambil keputusan yang kejam. Ia ingin wanita ini menjadi contoh, agar tak ada lagi yang berani menyebut nama Allah di negerinya. Dan sejak keputusan itu diambil, ujian wanita itu pun dimulai. Perintah Fir'aun disebarkan dengan cepat. Di tengah istana, sebuah kuali besar disiapkan. Api dinyalakan setinggi mungkin. Minyak dipanaskan hingga mendidih. Semua orang dipaksa menyaksikan. Fir'aun ingin satu hal, menjadikan wanita itu pelajaran bagi siapapun yang berani menyebut nama Allah. Wanita itu dibawa ke tempat itu. Tangannya tidak terikat, kakinya tidak diseret. Tapi justru itulah yang membuat suasana semakin menyayat. Ia berjalan dengan langkah pelan, melihat api yang menyala, mencium bau panas yang menyengat. Di hadapannya, bukan hanya kematian yang menunggu, tapi juga penderitaan anak-anaknya. Fir'aun berdiri dengan wajah penuh kesombongan. "Tarik kembali ucapanmu," katanya. "Akui aku sebagai Tuhanmu, dan semua ini akan berhenti." Wanita itu terdiam. Air matanya mulai jatuh. Bukan karena ia takut mati, tapi karena hatinya seorang ibu. Di depannya berdiri anak-anak yang selama ini ia peluk, ia jaga, ia doakan setiap malam. Satu persatu, anak-anaknya dilemparkan ke dalam kuali. Teriakan mereka memecah udara. Tangisan mereka menusuk sampai ke dada. Setiap jeritan terasa seperti merobek jantungnya. Tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir tanpa henti.
Tapi ada satu hal yang luar biasa. Lisannya tidak pernah mengucap penyesalan karena memilih Allah. Firaun kembali berkata dengan suara dingin, "Lihat apa yang terjadi karena keyakinanmu. Ucapkan bahwa aku Tuhanmu, dan aku akan menghentikan semua ini." Wanita itu menunduk. Dadanya sesak, hatinya hancur. Untuk sesaat, bukan imannya yang goyah, tapi naluri keibuannya yang menjerit. Ia seorang ibu. Ia mencintai anak-anaknya lebih dari dunia. Tinggal satu anak terakhir, bayinya. Saat bayi itu akan diambil, langkah wanita itu terhenti. Tangannya gemetar, air matanya tak terbendung. Bukan karena ia ragu pada Allah, tetapi karena rasa sakit seorang ibu sudah mencapai batasnya. Namun, di saat itulah Allah menunjukkan keajaiban. Atas izinnya, bayi itu berbicara. Dengan suara kecil tapi jelas, bayi itu berkata, "Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Semua terdiam. Waktu seolah berhenti. Wanita itu mengangkat wajahnya. Tangisnya berubah, bukan lagi tangis putus asa, tapi tangis keyakinan. Allah tidak meninggalkannya. Bahkan melalui bayi kecilnya, Allah menguatkan hatinya. Ia menarik napas panjang. Hatinya kembali teguh. Dan dengan langkah penuh keyakinan, ia memilih tetap setia pada imannya. Apapun akibatnya. Api masih menyala. Kuali masih mendidih. Istana masih dipenuhi kesombongan dan kezaliman. Namun hati wanita itu kini justru terasa lebih tenang daripada sebelumnya. Setelah mendengar suara bayinya, ia tahu satu hal dengan pasti. Allah tidak pernah meninggalkannya, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Ia tidak lagi melihat kuali di depannya sebagai akhir. Ia melihatnya sebagai pintu. Pintu menuju pertemuan dengan Tuhan yang selama ini ia cintai dalam diam. Dengan langkah pelan namun mantap, ia mendekat. Tidak ada teriakan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada kebencian. Yang ada hanya ketenangan seorang hamba yang yakin bahwa apa yang menantinya jauh lebih indah daripada dunia. Dan saat tubuhnya menyatu dengan panasnya ujian itu, dunia mungkin mencatatnya sebagai pelayan biasa. Namun langit mencatatnya sebagai wanita yang mulia. Bertahun-tahun kemudian, Rasulullah SAW menceritakan sesuatu yang luar biasa. Saat beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau mencium aroma harum yang belum pernah beliau cium sebelumnya. Aroma itu bukan seperti wangi dunia, lebih lembut, lebih menenangkan, lebih suci. Ketika beliau bertanya tentang aroma itu, dijelaskan bahwa itu adalah aroma tukang sisir putri Fir'aun dan anak-anaknya. Seorang wanita sederhana yang namanya tidak terkenal di bumi, namun harum di surga. Ia tidak meninggalkan istana megah. Ia tidak memiliki harta. Ia tidak punya kekuasaan, tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih abadi. Teladan tentang iman yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu. Kisah ini tentang kita hari ini. Tentang seberapa kuat kita memegang keyakinan saat diuji. Tentang seberapa jujur kita kepada Allah saat tidak ada yang melihat. Tentang apakah kita memilih kebenaran, meski harus kehilangan banyak hal. Karena pada akhirnya, dunia akan melupakan siapa kita. Tapi langit tidak pernah lupa siapa yang setia kepada Tuhannya. Kisah ini mengajarkan bahwa iman bukan tentang posisi, tapi tentang keteguhan hati. Masyidah bukan orang terpandang, bukan ulama besar, bukan bangsawan. Ia hanya seorang wanita sederhana. Namun justru dari hatinya yang jujur, lahir kekuatan luar biasa yang bahkan istana sebesar Fir'aun pun tak mampu menggoyahkan. Kita juga belajar bahwa ujian terbesar sering datang dari orang-orang yang paling kita cintai. Allah menguji Masyidah bukan dengan harta atau jabatan, tapi dengan anak-anaknya. Ujian yang jika menimpa kita, mungkin terasa mustahil dilewati. Tapi dari kisah ini, kita paham bahwa Allah tidak pernah memberi ujian tanpa juga memberi kekuatan. Kisah ini mengingatkan bahwa takut kepada manusia tidak akan pernah lebih besar daripada takut kepada Allah, jika iman benar-benar hidup di dalam hati. Masyidah tahu konsekuensinya. Ia tahu risikonya adalah nyawa. Tapi ia juga tahu, kehilangan dunia masih lebih ringan daripada kehilangan ridha Allah. Dan satu pelajaran yang sangat dalam, keikhlasan yang tersembunyi bisa mengangkat derajat seseorang jauh lebih tinggi daripada amal yang dipuji manusia. Masyidah beriman dalam diam,
bekerja dalam diam, hidup dalam diam. Namun ketika waktunya tiba, Allah sendiri yang mengangkat namanya hingga dikenang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah cermin untuk kita hari ini. Ketika kita merasa lelah, mempertahankan kebaikan. Ketika kita merasa sendirian karena memilih jalan yang benar. Ketika kita merasa iman kita terlalu kecil. Ingatlah, seorang wanita sederhana di istana Fir'aun pernah berdiri sendirian melawan dunia, dan Allah tidak pernah meninggalkannya. Mungkin kita tidak diminta mengorbankan nyawa, tapi kita sering diuji dengan ejekan, dengan godaan, dengan rasa takut dianggap berbeda. Dan pertanyaannya sekarang bukan tentang Masita, tapi tentang kita. Jika iman diuji, apakah kita tetap bertahan atau justru memilih menyerah? Semoga kisah ini tidak hanya menyentuh telinga kita, tapi juga menguatkan hati kita. Amin.